satu malam? Yang perkirain ada yang tahu nggak berapa harganya nginap di Al-Zahra satu malam? Mungkin ada yang 200.000 itu cuma nyewa tempat tidur saja itu, ya kan? Belum lagi obatnya, betul? 200.000 satu malam itu nginap di Al-Zahra. Yang kita diberi fasilitas karena kita sakit gitu. Nasi pun nasi buburnya. Kan lu mau makan itu, aku diupah makan nasi udah rumah sakit, lu kondak bodoh. Nah, bayangkan itu nak, 200.000 satu malam, cuma numpang nginap saja di Al-Zahra itu. Artinya apa? Begitulah mahalnya nilai sehat. Kalau sakit itu kamu anggap mahal, bayangkan berapa harga kesehatan kita. Allah minta nak nikmat sehat itu. Allah pernah minta bayar. Siapa tadi yang baru terakhir ini ceramah itu? Siapa namanya? Ya, artinya begini nak, begitulah nikmat Allah itu luar biasa. Ini mata gunanya untuk melihat. Coba lihat kita susunan baca Ibrah kita saja tidak masuk, tidak bisa kita bayangkan. Kalau mata gunanya untuk melihat, nih yang untuk melihat Allah taruh paling atas. Karena gunanya melihat. Kalau ada musuh jauh sudah kelihatan, ada bahaya yang jauh sudah kelihatan. Makanya mata ini Allah taruh di atas ini. Coba kalau Allah taruh mata kamu di umpu kaki, terbayang tak kita? Allah taruh mata di situ gunanya untuk melihat, tapi tempatnya di umpu kaki. Anda tuh bayang lewat. Kalau kita mau nengok musuh pas pakai kaki dulu, ha? Nah, itu hebatnya. Jadi Allah itu arsitek ulung, tidak ada arsitek yang lebih bagus daripada Allah Ta'ala. Ini di atas, di bawah kepala ada hidung, di bawah mata ada hidung. Nah, kalau salah-salah sekoci apa udah maafkan saya lah ya. Di bulan puasa. Di bawah mata ada hidung. Kenapa hidung ini di bawah mata? Karena guna hidung ini untuk membau. Di bawah hidung ada mulut. Mulut gunanya untuk makan. Jadi kalau kita mau makan sesuatu, yang pertama tengok dulu. Jangan langsung ambil gak. Kacau nanti. Makanya nih, ini makanan. Makanan itu tengok dulu. Oh bagus modelnya. Mau masuk ke mulut, tercium baunya. Oh warnanya, ini yang kuningnya. Terus aku bisa seres, apa namanya? Apa namanya? Yang kuning itu nah, yang kodak-kodak kumpul kaki, apa namanya? Martabak. Dikira itu rupanya karena di jejak hidung bangkon, mikir seres dong. Tidak jantina. Ditengok modelnya terkolang yang martabak itu modelnya latangi kumpul Lai pun lubang-lubang di atas susu koci. Aku martabak kok. Nampaknya di jalan. Itu labak, lakan martabak. Itu martabak atau hidung oh jalan koci. Lah lewat martabak lagi nyonya. Atau bau lah di dalam berarti do martabak do kalau lain baunya. Lah makanya hidung di bawah mata, kemudian ada di bawah hidung, ada pula ini bagus. Nutrijel punya, harum baunya, langsung bau jambu pasir, apa nih bu? Jambu air. Buah pita. Langsung agar pasti lemak rasanya. Coba kalau langsung kalau mata ditaruh di situ, coba ya. Mata Allah taruh di sini, nah hidungnya di sini. Terbayang nggak itu? Mau makan kita ambil mata tengok lo. Dulu. Apa dulu makan? Onde. Nah, ya Wak. Makan nasi satu piring satu hari itu nak. Banyak kerjanya.
Jadi begitulah susunan panca indera kita diberikan oleh Allah. Alat tubuh kita diberikan Allah. Itu saja sudah mahal harganya. Nah, lu nikmat-nikmat lain itu masih baru tiga macam itu hidup mulai lengkap deh. Nah, macam-macam lah. Jadi pantas kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tidak terjadi tidak menjadi hamba Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Innal insana li rabbih lakanud. Apa artinya? Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya banyak yang tidak bersyukur. Jadi kita ini kebanyakan tidak bersyukur dengan nikmat dan rahmat serta kasih sayang Allah. Padahal kalaupun kita bersyukur kepada Allah, ini untuk Allah gitu, bukan untuk Allah, untuk kita. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur dengan nikmat itu kata Allah, niscaya dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kita ini jangankan satu SMK, satu planet bumi ini tidak ada yang bersyukur kepada Allah. Allah tidak itu, tidak mengurangi kemahagungan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi zat Allah sedikit pun. Jangankan awak SMK, satu planet bumi ini tidak kufur semuanya kepada Allah, Allah tetap seperti itu. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Untuk apa? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah kata Allah. Jadi kalau mau nikmat itu ingin ditambah oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Satu, itu akhlak kita kepada Allah itu. Nah, termasuk materi kita ya, termasuk akhlak kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, berselawat kita kepada baginda Nabi. Baru bukan ceramah boleh. Selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ada satu hari nanti kita akan lewati namanya padang mahsyar. Ketika itu kita dikumpulkan di suatu tempat di Yaumil Mahsyar, nama harinya Yaumil Mahsyar. Tempat kita berkumpul namanya padang mahsyar. Ketika itu tidak ada yang akan menaungi kita. Panas terik matahari, la haula wala quwata illa billah. Kalau hari ini di dunia lagang itulah paneh rasawa, itu masih ribuan kali lipat, belum bisa dibandingkan dengan panasnya terik matahari ketika di Yaumil Mahsyar. Kita berbondong-bondong pada waktu itu. Kita berduyun-duyun, sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, ketika hari kebangkitan itu hadir, datang nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita seperti cendawan tumbuh. Kata Allah dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak didik kami, subhanallah. Maka ketika itu tidak ada yang akan bisa membantu kita. Ayah, barangkali yang kita banggakan. Pejabat mungkin ayah kita, gubernur, bupati tidak bisa membantu kita ketika itu. Ya. Ibu-ibu yang punya suaminya yang sangat setia, tanya kan? Tidak bisa. Bantu aneh bang, tidak bisa. Di sini tidak ada saling membantu. Ada yang bisa memberikan kita pertolongan. Jangankan manusia, sesama kita, Nabi saja tidak bisa membantu kita. Adam itu atuk Allah itu. Kenapa? Atuk kita Nabi Adam. Nenek moyang kita Adam tidak bisa memberi bantuan kepada kita. Tuh, tolong kami tuh. Aku tolong dia tuh. Ya Adam. Kita tolong sama Adam tuh. Aduh, tolong kami tuh. Tolong dia tuh. Tolong aku bisa. Tolong dia tuh. Ya Adam. Bayangkan. Padahal kalau tidak ada Adam tidak ada kita ini, ya kan? Ada
Adam tidak bisa memberikan syafaatnya. Nabi Ibrahim katanya Habibullah, kekasih Allah, bisa membantu kita? Tidak bisa. Yang melarang syariatnya hari ini kita laksanakan. Ajaran Ibrahim itu sampai hari ini kita kerjakan. Haji ke Baitul, itu syariat Nabi Ibrahim, panggilan Nabi Ibrahim yang kita laksanakan. Banyak modalnya mana? Kalau duit ikut kalau haji loh. Harus dari 50 juta, 60 juta. Kita tunai itu syariat Ibrahim hari ini. Minta bantu kita di Yaumil Mahsyar. Ibrahim, Nabi kami Ibrahim ya, tolong kami waktu di dunia kota tori poin haji. Oh, betul dong Ibrahim. Walaupun kita sering naik haji, Ibrahim tidak bisa membantu kita. Nabi-nabi lain ada juga bisa. Yang bisa memberikan kita hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang yang tidak paling sibuk di Yaumil Mahsyar itu, mondar mandir ke sana kemari, tidak pakai capek, tidak pakai lelah, mencari umatnya. Siapakah dia? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya Rasulullah sama Allah. Begitulah cintanya Nabi kita kepada kita. Kalian pernah mendengar akhir hayat Rasulullah? Nah. Pernah kalian mendengar cerita di akhir-akhir kematian Nabi kita Muhammad SAW? Itu begitu sedih. Begitu sedih. Sangat sedih sekali. Siapa yang beliau pikirkan? Fatimah anaknya? Tidak. Harta benda yang akan dia tinggalkan? Tidak. Anak-anaknya yang dia teringat? Tidak. Tapi siapa yang dia ingat? Kita. Siapa? Umatnya. Ya malaikat Israel. Itu Israel yang datang kok menghampiri baginda Rasul. Kalau engkau mencabut nyawaku hari ini, apa jaminan untuk umatku? Bonde, untuk umat yang ditanya, bukan untuk inyo. Kalau awak kira-kira dikasih pertanyaan seperti ini, diberi kesempatan bertanya sama Israel, nanti ketika Israel datang, apa yang kita pikirkan? Israel, ada nggak surga untuk saya? Kan itu yang tanya, no? Untuk saya mana kita terpikir orang lain, kalau orang lain lantaklah situ. Nah suruh nak neraka, yang penting aku. Nah kan itu. Kalau Rasulullah tidak, bukan dirinya yang dia pikirkan, kita yang dipikirkannya. Ya Israel, saya rela engkau cabut nyawa saya, tapi ada satu permintaan. Apa permintaanmu wahai Muhammad? Bukankah semuanya telah aku sampaikan kepadamu? Karena sebelum itulah disampaikan oleh Israel. Rupanya surga sudah dijanjikan kepada baginda Rasul. Allah sudah menanti Rasul. Ribuan malaikat telah disiapkan menyambut kedatangan baginda Rasul ketika di akhir hayatnya. Rasul tidak tertarik dengan semua itu. Apa yang ditanyakan kesempatan ini yang disampaikan oleh Rasul? Ya Israel, bagaimana dengan umatku? Kata Rasulullah. Bukan dirinya yang dia pikirkan. Maka apa dijawab oleh Israel? Hai Muhammad, Allah telah menjanjikan dan menjamin bahwa surga itu diharamkan untuk diinjak umat-umat lain sebelum umatmu masuk ke dalam surga itu. Subhanallah. Nah, begitulah bahagianya kita menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan malas-malas. Kalau kita ada salawat, maka sampaikanlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang gigi itu nyonya bukan orang yang mau bersedekah, bukan orang yang tidak mau memberi, bukan orang yang tidak mau berinfak, tapi mereka yang paling kikir, mereka yang ketika mendengar namaku disebut, mereka tidak mau memanjatkan selawat kepadaku, kata Rasulullah. Dori hawa kedongan itu nyonya, kita kadang-kadang sering lalai itu. Kita orang menyebut nama Nabi kita Muhammad, kita diam saja. Padahal seharusnya kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi mulai hari ini kalau awak terdonga kurang menyebut nama Nabi kita Muhammad, maka jawablah sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Bisa. Itu termasuk salah satu akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kurang nyebut nama Muhammad Nabi kita, kalau nama Muhammad ini jangan. Nah, ada juga sekarang yang nama Muhammad kan? Nah, kalau Muhammad hari ini dah. Tapi kalau Muhammad maksudnya Nabi kita, maka kita sampaikan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaatnya dia di masyarakat. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, ini bulan Ramadan, masih puasa? Koci. Tidak sering tak jawabnya. Masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Ragu bapak jadinya. Ada yang puasa ini, ya kan? Nah, jadi ceramah pun kita jangan lama-lama. Kalau lama-lama putar puasa apa betul lah. Ya nak ya. Kita ambil saja kesimpulan tadi. Ada materi kita tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada bermedia sosial, akhlak kepada sesama manusia tadi ya, bermedia sosial dan akhlak kepada lingkungan, termasuk menghindari narkoba, ya, termasuk tadi ada TikToknya. Ini anak bapak dari mana yang bawa ceramah materi TikTok ini? Subhanallah. Bapak memang kurang paham juga masalah media sosial ini. TikTok itu tidak tahu bapak. Memang di HP bapak ada aplikasi TikTok dong? Kalian ada? Ada? Oh nah, kalau lain hapus ya, hapus. Itu kawan kita tadi sudah melarang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak didik kami yang bapak sayangi, yang pertama kita membahas tentang akhlak. Akhlak itu sesungguhnya adalah sering kita sampaikan ini. Kita tidak mungkin tidak tahu apa itu akhlak. Semuanya Bapak yakin tahu, semuanya tahu apa itu akhlak. Akhlak itu artinya tingkah laku. Kalau bahasa aku kurangai. Kurangai. Kita kurangai lah. Kelakuan, tingkah laku, kurangai, sikap, termasuk akhlak. Ya, kelakuan ya. Nah, itu namanya akhlak. Jadi pokok pembahasan kita karena materi kita sudah ditetapkan. Yang pertama kita lihat akhlak kita kepada Allah. Tadi ada saudara kamu yang menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Kepadanya lah, kepadamu kami meminta, menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya apa? Setiap muslim kita hanya boleh memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memohon pertolongan, ya. Kemudian di samping mohon pertolongan, apa kewajiban kita? Menyembah iyyaka na'budu, menyembah hanya kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an surah lain, wa ma khalaqtul jinna. Sebetulnya anak bapak tadi membaca itu mungkin ya, tapi agak lupa mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang pertama yang harus kita cermati, yang harus kita bawa pulang hari ini, yang pertama yang harus kita tunai sikap dan cara kita kepada Allah. Kita wajib menyembah Allah dan memohon dan meminta hanya kepada Allah. Pak, boleh kita minta kepada dukun? No. Itu bahasa Inggrisnya, Bu. Ini Pak. Itu salah satu. Tidak, Bu. Tidak boleh minta sama dukun. Hari ini banyak orang yang menggunakan aplikasi dukun. Artinya penting dukun. Apalagi di daerah kami sana, ya. Ini yang perempuan-perempuan ini sukanya main pelet-peletan. Laki-laki, kalau laki-laki no.
Akhirnya timbullah semboyan, cinta ditolak dukun bertiga. Salah. Itu tidak boleh, ya. Kalah saing. Bukan salah. Itu tidak boleh. Kita boleh suka lawan jenis kita, boleh, memang itu kudrat kita, nak. Kudrat sebagai manusia itu yang laki-laki suka sama perempuan, puan suka sama aki. Itu kudrat kita manusia, wajar saja itu. Laki-laki suka sama yang lajang, suka sama anak gadis, yang anak gadis suka sama lajang. Itu kudrat kita manusia, wajar saja itu. Itu masih dalam hal yang di dalam batas, belum keluar dari batas itu. Kalau masih sama-sama suka, yang keluar dari batas apa? Laki-laki suka sama suami, nah itu keluar dari batas. Perempuan suka sama istri, itu udah wajar itu, udah kurang ajar namanya. Nah, jadi kalau kita lawan jenis saling suka, itu masih hal yang wajar karena itu kudrat kita manusia. Lah awak pelajari utang kelapa ini salah ini. Kudrat kita sebagai manusia, kita suka dengan lawan jenis memang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ya, laki-laki suka dengan perempuan suka dengan laki-laki, memang sudah diatur Allah dalam Al-Quran. Yang salah itu apa? Cara mendapatkannya. Itu yang boleh kok. Lah, apa-apa? Kemana? Lah, kita boleh suka dengan wanita, boleh, memang sudah kewajiban kita. Dan itu hak kita nak sebagai manusia. Kalau lain, dengan laki-laki tidak suka dengan wanita, itu bahaya. Itu dia disebut apa nanti di zaman Nabi Yusuf, murkalah sama awak yang ada di kota. Nah, atau misalnya perempuan tidak suka dengan laki-laki, itu bahaya juga ini. Nah, mudah-mudahan di sini semuanya masih dalam hal yang wajar. Yang tidak boleh apa, ketika kita ingin sesuatu maka kita menggunakan jalan pintas. Nah, itu boleh bro. Artinya apa? Apa itu dukun tadi? Datang ke dukun apa nih? Oje, aku malam itu bisa tidur. Siang aku bayang-bayang, malam tidak bayang. Apa yang membuat kamu tidak bisa tidur? Itu dukun yang turi wajahnya. Astagfirullah. Mengadu sama Pak dukun. Ini tidak boleh nak. Ya, berarti Anda sudah melanggar akhlak kepada Allah. Tempat kita meminta hanya kepada Allah. Pak, kalau begitu boleh kita minta kepada Allah, hal itu boleh? Boleh. Apa itu boleh? Mintalah dalam tahajudmu. Tapi jangan gini dong. Ini kan sekolah baru. Itu nolak kokoh ekonomi awak. Lah, kemarin kan Bapak bilang itu. Nikah itu hukumnya sunnah. Pada awalnya hukum nikah itu apa? Wajib, tapi ada kalanya haram. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Kalau zaman kini kalau tidak minta nikah dengan begini itu haram hukumnya. Nah, apalagi di pemerintah pernikahan usia di dukun hukum nikah kalian kalau kalian nikah ini. Tidak keluar buku nikahnya, jangan cuma-cuma boleh. Aku ada bapak aku lah, kalau nikah lah, jangan cuma-cuma. Tidak dikeluarkan tak keluar buku nikah kalian ini, karena belum nyampe umur. Kini umur baru dikeluarkan 21 tahun. Awalnya berapa umur? Kan kurang lagi 3 tahun lain. Itu katanya tidak dicatat loh. Artinya apa? Berarti tidak masuk itu. Menciuman bungku awak namanya. Kamu jadi menciuman bungku.
Minta membungkuk tuh nggak masuk dalam boni, nggak Indo, nunggu nyusul itu loh. Namanya minta membungkuk. Masuk tidak menambah, dikurangi pun tidak menyusup dia. Oh, dalam itu kan, enggak dong. Nah, artinya anak-anak bapak yang dimuliakan Allah. Ketika kita punya permasalahan, maka mengadulah kepada Allah. Janganlah bercurhat-curhat di TikTok tadi. Ya, kan itu poinnya. Akhlak bermedia sosial. Itu kadang-kadang sampai awak curhat di TikTok. Nah, tambah pula awak untuk notifikasinya mau joget di TikTok tuh. Iya nah. Oh, entah ya, di aplikasi di bawah yang buat kita joget-joget gitu. Untuk awaknya tapi bisa juga yang buat joget-joget. Iya, TikTok itu. Kondena pelolakan itulah di HP, buanglah tuh. Memangnya berdasarkan uang itu. Ada kita dapat uang bikinnya TikTok itu. Coba tuh rugi awak tuh. Sudah pakai awak api, awak berdosu. Banyak. Coba siapa tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah menarik 100.000? Ada yang pernah menarik 100.000? Siapa seleb TikTok? Siapa seleb TikTok? Pernah menarik itu? Jangan malu-malu jujur saja lah. Karena tahu nanti ini bisa jadi duit. Jadi seleb dulu. Seleb TikTok. Nah, meskipun itu mendatangkan uang, tetapi kalau cara menjemput uang ini tidak baik, berarti uangnya tidak baik kita konsumsi. Barang yang haram masuk dalam tubuh kita, maka dia akan menjadi darah. Darah itu mengalirlah di tubuh kita menjadi darah haram. Itulah yang akan tumbuh membuat kita tumbuh jadi dewasa, tumbuh jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, nikah miso. Itulah yang dibawa dengan wali darah haram tadi. Nah, anak-anakku, kalau itu mendatangkan uang tapi jalannya salah, maka itu tidak boleh. Hari ini memang kita sudah banyak salah menggunakan media, terutama sekali sosmed tadi, sosial media. Memang akhlak kita bermedia sosial hari ini sudah jauh, ya jauh, sangat jauh sekali. Indo kalian anak-anak Samyang loh, ya bapak tidak munafik, termasuk bapak yang terkena ini. Padahal ini termasuk fitnah dajjal ini. HP kok, itulah termasuk fitnah dajjal ini. Semua pakai bahan nih. Nah, handphone inilah termasuk hari di akhir zaman ini termasuk fitnah dajjal. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau nanti kau mendengar dajjal itu hadir di kotamu, hei orang-orang beriman, suruhlah anak-anakmu, anak-anak perempuanmu masuk ke dalam rumah. Suruhlah istri-istrimu masuk ke dalam rumah. Kalau bisa masuk dalam kamar, kunci rapat-rapat. Kata Rasulullah, kalau tudungan dajjal itu hadir di kota awak, kalau awak perempuan yang beriman, perempuan-perempuan muslim, istri-istri orang-orang muslim, lari masuk dalam rumah, kunci rumah rapat-rapat. Kalau bisa selamanya di kota itu jangan masuk angin, angin luar itu masuk ke dalam rumah awak. Kalau sempat kita menghirup udaranya, kita dipastikan akan mengikut dajjal. Hari ini ibu-ibu, anak-anak hadir di tengah kita orang dajjal dulu. Baru fitnah dajjal. Lah konai awak salunya. Tidak cuma anak-anak, ibu-ibu juga konai. Apa-apa konai, Pak Ustadz konai. Memang fitnah dajjal ini luar biasa. Tidak bisa kita bentuk. Makanya Rasulullah saja takut dengan dajjal ini. Dianjurkan kita lari, bukan berdiam diri di situ, tapi lari. Kalau kalian tahu dajjal itu datang, lari jauh-jauh. Kalau bisa hijrah ke Madinah, bisa hijrah ke Mekah. Tapi kita mungkin bisa waktu kan, maka larilah dari situ. Hari ini kita dajjal. Apa itu IHP? Coba kita lihat, bayangkan. Hari ini